Nunggu itu bosan. Baca artikel aja deh. Ini kok ketawa sendiri nih, ada apa Mbak Sinyo ini kok aneh nih menurut saya. Ada yang aneh kalau menurut saya ini. Pasto. Enggak, ini loh, aku baca artikel. Artikel apa? Ini Pak, cara-cara berhubungan seksual gitu loh Pak, pada saat Udah telat, hamil. udah segini apa yang dibaca, apa yang disimpulkan, kesimpulannya apa itu? Iya Pak, maksudnya mempengaruhi nggak sih hubungan seksual yang baik gitu terhadap anak nantinya? Ya meskipun Mbak Sinyo ini udah telat ya tanyanya, karena udah punya anak baru tanya itu kan Iya ya, telat Pak. itu. Tapi mungkin untuk yang lain bermanfaat. Bener-bener, Pak. Ya sebetulnya sih jujur ya ini ya. Ya, ini mau dijawab jujur atau nggak jujur? Jujur dong Pak, jujur nih aku penasaran loh Pak. Jadi, jawabannya hubungan seks pada saat hamil itu tidak ada gunanya. Masa sih Pak? Iya. Sama sekali Pak. Itu kalau dijawab jujur apa adanya ya. Dalam arti secara biologis loh. Nah, tetapi kalau misalkan terus dihubungkan dengan bagaimana keharmonisan suami istri lah, baru dicari-cari begitu dulu lah. Oh ya ini supaya harmonis, supaya suami tetap kerasan, supaya suami tetap terlayani, ini iyalah. Bikin gitu. betah suami lah ya Pak ya. Itu secara apa ya, secara psikologis baru ketemu, oh ya ada manfaatnya ya. Tapi kalau secara biologis, secara medis itu kan memang kalau sudah hamil nggak butuh lagi sperma. Makanya saya itu kalau ditanya gimana ini dokter boleh nggak hubungan gitu. Sebetulnya dalam hati saya kalau nggak hubungan juga baiklah gitu. Tetapi mulut saya tidak mengatakan begitu. Ya bolehlah boleh gitu. aja ya. Tapi kan pesannya gini, kalau misalkan hamil muda itu kan, saya kan pernah tahu cerita sama Mbak Sinyo kalau hamil muda itu masih rawan gitu ya. Betul. Nah itu bibit laki-laki namanya sperma ya, itu kan mengandung zat namanya prostaglandin. Sehingga kalau misalnya itu masuk ke dalam tubuh perempuan itu, ternyata prostaglandin itu membuat kontraksi, rahimnya itu kontraksi gitu. Ini ceritanya kalau rahimnya kontraksi, kalau dalamnya ada bayinya kan berbahaya nih. Betul. Ya, oleh karena itu ya sekali lagi tidak dilarang, tetapi ini tidak boleh, frekuensinya lebih baik dikurangi lah gitu. Ya lebih bijak juga kalau misalkan hamil muda khawatir terjadi keguguran, terus katakanlah coitus interruptus ya, jadi interupsi, diputus lah gitu. Jadi kemudian dikeluarkan di luar misalnya begitu. Kemudian tidak mempengaruhi kontraksi pada rahim ini. Nah ini pada saat hamil muda juga dijaga begitu. Pada saat hamilnya sudah tua, sudah mendekati 9 bulan juga, karena udah besar itu kan sering kontraksi sendiri itu, sering perutnya mengeras, pinggangnya pegel sakit gitu kan. banget itu Pak. Iya kan, begitu kena prostaglandin ya kencengnya lebih. Nah ini bahayanya kalau belum waktunya kemudian lahir gitu. Nah ini makanya tidak dilarang, tetapi pengetahuan ini harus dikuasai gitu, supaya bisa mengendalikan lah ya. Nah tuh harus dikendalikan. Duh, ini ada pertanyaan banyak lagi, udah siap ya Pak ya? Siap dong, banyak banget pertanyaan Pak, karena kita sekarang ada di Familypedia. Tadi kan Pak Hasto cerita nih, kalau misalnya memang berhubungan intim di saat istri lagi hamil, ada beberapa resiko yang akan timbul. Kalau seumpamanya nih, pada saat hamil tetap berhubungan intim, tapi pakai kondom gimana Pak? Kreatif juga ini pertanyaannya. Memang ini bagus. Dalam arti kan, tadi kan udah jelasin ya, bahwa sperma mengandung prostaglandin, kalau masuk ke dalam organ perempuan, kemudian membuat kontraksi, kalau dalamnya ada janinnya, maka bisa mengancam kontraksi, mengancam keguguran atau lahir sebelum waktunya. Nah, kalau pakai kondom cerdas itu namanya. Ya, jadi karena apa? Kalau pakai kondom kan otomatis tertahan. Dalam arti kan sperma nggak masuk. Ya, kalau sperma nggak masuk, otomatis kan prostaglandin nggak masuk. Salah satu manfaat kondom itu seperti itu. Jadi meskipun sudah hamil, ya pakai kondom masih ada manfaatnya. Kondom juga mencegah penularan. Ya, penularan kalau ada, ya namanya misalkan kotoran itu kan bisa di mana-mana ya. Dalam arti perempuan itu kan sering gampang keputihan. Ya ada infeksi gitu. Kalau suami itu kan, mohon maaf ini ya, kalau saya sebagai dokter kebidanan itu kalau mau meriksa perempuan itu kan kita cuci tangan dulu, pakai sarung tangan, biar steril dulu ya Pak ya. Tapi mohon maaf, kalau suami mau hubungan sama istri kan tidak mungkin dicuci dulu, di steril dulu, kan tidak mungkin tuh, kan mungkin dikasih betadine dulu, kan tidak mungkin tuh, direndam alkohol kan tidak mungkin. Nah oleh karena itu kotor, tidak steril itu
susah dihindari. Bisa diminimalis sama kondom itu. Kalau dengan kondom maka tidak ada bakteri, tidak ada virus yang bisa tertransfer. Ini bagus sekali juga, karena kan kalau istri itu hamil kemudian kena kotoran dari luar, kemudian setelah itu ada bakteri masuk, bisa menimbulkan pecah ketuban. Jadi sebelum waktunya. Dari ada istilahnya ketuban pecah dini ya. Jadi belum waktunya lahir tapi ketubannya pecah karena ada bakteri yang kemudian membuat selaput selaput ketubannya jadi rembes gitu loh. Karena terurai oleh bakteri itu. Nah, ini kan contoh saja. Nah, kira-kira begitulah. Jadi lebih manfaat kesehatannya dapat ya Pak ya tuh. BN viewers boleh, mungkin BN viewers yang lagi hamil mau berhubungan intim pakai kondom. Nah, buat BN viewers yang mau ngasih pertanyaan juga buat Bapak Hasto, boleh langsung kirim pertanyaannya, tinggal mention aja ke @bindofficial, kasih hashtagnya kamu bertanya, Familypedia menjawab. Oke, Dokter Hasto, kita udah ada pertanyaan dari @Ria Anggraeni. Ini kalau misalnya untuk selama hamil, frekuensinya yang baik itu seperti apa untuk hubungan intim sama pasangan nih? Susah sih jawab pertanyaan ini ya, karena yang bagusnya sih sejarang-jarangnya gitu ya. Kalau hamil itu ya. Tetapi kan kalau saya percaya kalau pasangan muda yang umurnya masih antara 20 tahun sampai 35 ini kan frekuensinya biasanya 2-3 kali seminggu. Lagi gitu. menggebu-gebu. Masih menggebu-gebu. Jadi harapan saya sih frekuensi yang 2-3 kali seminggu itu dikurangi, harapan saya. Artinya itu kan orang normal yang tidak hamil yang 2-3 kali seminggu. Kalau bisa ngerem yang 2-3 kali seminggu itu jadi 1 kali atau paling banyak 2 kali itu ya sudah hebat. Itu 1 kali seminggu juga pasti bisa ya, segitu udah bagus ya. Itu kan sudah upaya ngerem lah, ngerem karena biasanya 2-3 kali kan. Ini menurut penelitian loh, jadi orang-orang yang usia segitu kan 2-3 kali frekuensinya. Enggak semua sama kan. Enggak semua sama, tapi kalau bisa direm seminimal mungkin saya kira bagus. Oke. Sebetulnya sih tidak hanya orang yang sudah hamil ya, orang yang belum hamil yang ingin hamil saja, kalau hubungan seks itu terlalu frekuen itu malah nggak hamil-hamil. Oh, jadi tetap harus dijeda ya? Ya karena kan sekarang dikeluarkan, besok dikeluarkan lagi ya, nggak ada bibitnya lagi. Ya kalau menurut saya sih sebetulnya solusinya suami dikasih pencerahan. Jadi kalau misalkan oh ini biasanya kalau istri itu kan hamil itu kadang-kadang nafsunya udah turun karena ya perutnya nggak nyaman, pinggangnya pegel gitu kan. Ya, ada mual muntah itu, lihat suaminya udah mual juga ada. kan sering-sering begitu juga, ada gitu-gitu juga. Tapi suami ini kan yang tidak ada perubahan karena kan dia tidak hamil ya. Jadi kalau menurut saya sih suami perlu diberi pengertian. Nah, kalau pengalaman saya nih ya, ketika suami kita panggil terus kita kasih tahu bahwa ini kalau rahimnya itu di dalamnya ada adiknya masih kecil, janinnya kecil, terus kalau disemprot pakai sperma suami maka ini kontraksi. Kemudian janinnya itu bisa terlemas gitu. Terus suami itu jadi takut kehilangan juga kan. Takut kehilangan anaknya karena bisa abortus, bisa lahir sebelum waktunya. Diajak cerita begitu udah libidonya suaminya udah hilang gitu. Jadi maksudnya diajak ngobrol aja pelan-pelan ya. Iya, diajak diberi pengertian begitu. Kasih pemahaman ya, Dok ya. Iya. Jadi begitu kita kasih pemahaman begitu, dia langsung kalau mau mungkin ya kalau mau ada niat itu terus ingat nasihat dokter itu kan. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya dari BN Viewers, ada @Trianindya nih. Komunikasi dalam hubungan seks yang baik itu seperti apa, Kak? Sebetulnya ya yang baik dikemas dalam bentuk tujuan sehat. Jadi seperti kita ini diskusi bagaimana hubungan seks supaya hamilnya tidak terganggu. Ini kan dikemas dalam supaya sehat itu. Supaya sehat itu. Terus ada lagi misalkan di masa menopause misalnya itu. Menopause itu kan suami istri sering cekcok gitu ya. Karena istri itu merasa sakit kalau hubungan suami istri gitu ya. Nah, ini kemudian dikemas dalam bentuk bagaimana nasihat hubungan suami istri di mana istrinya itu sudah menopause, kemudian kalau orang menopause itu misalkan sudah kering gitu ya. Kemudian bagaimana warming up-nya supaya bisa lebih dipahami, kemudian mungkin bisa pakai estrogen replacement terapi, pakai makan makanan yang mengandung estrogen misalnya begitu itu, atau pakai salep yang mengandung estrogen. Ini kan membicarakan masalah seks dalam rangka menyelesaikan masalah. Jangan membicarakan masalah seks dalam rangka euforia seks gitu. Ya lebih baik kalau kita mau dialog tentang seks ya kita bicara tentang seks tapi dalam rangka menyelesaikan masalah. Ya tadi ini masalah hamil supaya sehat. Kita selesaikan masalah temanya tentang hubungan seks pada saat hamil. Kemudian ada juga hubungan seks bagaimana supaya hamil. Nah, ini kan penting juga bagaimana
gimana hubungan seks supaya hamil? Karena kan banyak orang yang sudah nikah 5 tahun, 10 tahun tidak hamil-hamil. Iya, betul. Ini kan kemudian disampaikan, oh ternyata frekuensi hubungan seks yang terlalu sering membuat tidak hamil. Gimana gitu. yang baik ya? Gimana yang baik. Ini kan namanya dalam rangka menyelesaikan masalah. Gitu. Hanya memang hal-hal yang seperti itu kita bicarakan di dalam satu rubrik-rubrik khusus. Misalkan ya, ada pasangan suami istri, calon pasangan suami istri, caten, calon manten gitu. Dia sudah betul-betul mau nikah gitu. Ya sudahlah, dia mungkin kumpul sesama calon pengantin gitu. Kemudian dia kursus pranikah. Nah ini kita kasih lah pencerahan. Kita harus ada tempatnya lah. Kalau menurut saya begitu, ya, kontekstual dengan yang apa yang direncanakan untuk mengatasi masalah. Tadi ngobrolin ada beberapa resiko yang bisa dihadapin, yang bisa ditimbulkan kalau misalnya hubungan intim yang frekuensinya terlalu berlebih pada saat hamil. Kalau misalnya setelah hamil pada saat masa nifas nih, kadang-kadang kan memang mungkin ya suami kan banyak yang nggak sabar, atau mungkin pas lagi hamil udah frekuensi berkurang, nifas juga istilahnya ketahan lagi tuh waktunya. Ini kan harus benar-benar sampai bersih banget nih dok. Resiko yang ditimbulkan ketika pada masa nifas itu tapi berhubungan seperti apa tuh? Kadang juga kan ngasih pengertian ke suami susah nih. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kan begini, nifas itu kan memang normalnya 42 hari. Rata-rata lah. 42 hari. Ini orang yang lahir normal. Kadang-kadang kalau sesar, operasi sesar bisa lebih dari 42 hari. Oh, sesar lebih lama ya? Iya, sehingga pengertian nifas itu kan rahimnya ini yang semula gede ya. Kemudian di dalamnya ada luka yang lebar. Karena apa? Karena ada bekas ari-ari ini, plasenta. Dulu plasenta kan nempel gitu. Terus plasentanya lepas ya. Bekas lepasnya plasenta ini kan luka baru, seperti luka baru. Meskipun itu kemudian tertutup oleh kontraksi rahim ya. Nah, tetapi dia masih mengeluarkan darah, cairan itu lah. Kontinu ya tuh ya. Sampai mungkin hari-hari pertama, kedua masih merah, lama-lama kekuningan itu. Nah, ini rahimnya mengecil terus sampai akhirnya sekecil telur ayam. Semula sebuah nangka itu besar, sampai setelur ayam itu. Nah, begitu setelur ayam ini biasanya perdarahan sudah berhenti. Nah, itu nifas selesai. Kenapa sebelum nifas selesai tidak boleh hubungan seks? Karena tadi rahimnya masih ada lukanya, bekas ari-arinya, masih ada keluar darahnya dikit-dikit itu. Risiko yang paling berbahaya kan infeksi. Karena tadi kotor dari luar masuk itu. Nah, ini bisa membawa bakteri padahal ada luka, sehingga habis itu istri demam, itu panas karena bakteri masuk. Nah, inilah bahayanya hubungan seks di masa nifas itu memang betul-betul dilarang. Nah, nanti kalau sudah nifas bersih, kemudian sudah mandi bersih, sudah nggak keluar lagi, sudah di atas 42 hari, ya ini monggo lah, silakanlah. Gitu. Tetapi khusus yang tadi operasi sesar, tunggulah, mungkin kadang-kadang 42 hari belum bersih, ada yang mundur gitu ya. Ada bisa yang mundur. sampai 2 bulan ya berarti. Ya, kalau biasanya bisa sampai 50 hari misalnya itu, kadang-kadang begitu ya, kita sabar. Tapi prinsipnya itu sama persis lah, ketika kita dilarang hubungan seks pada saat menstruasi belum bersih kan sama. Iya benar-benar. Karena pada saat menstruasi itu rahim itu mengelupas, gitu. Lapisan dalamnya mengelupas, terus dia keluar darah, gitu. Kemudian 7 hari baru lukanya itu baru sembuh. Jadi manusia itu diciptakan luka di mana saja, di tangan, di kaki itu kalau belum 7 hari belum sembuh. Ada masa namanya pembangunan epitel kembali. Nah, ketika 7 hari sembuh, maka mensnya berhenti. Nah, setelah itu baru hubungan seks, aman hubungan seks gitu. Ini ya sama lah. Nifas juga begitu ada luka. Supaya tidak infeksi. Jadi jangan sampai nimbulin resiko baru lagi. Bu, ya sabar, Pak Hasto. Aku mau tanya lagi, Wah, ini pertanyaan tuh banyak sekali itu pasti. Pak Hasto, ini belum puas loh. Aku nanya loh, masih banyak banget beneran deh. Mau kemana sih, mau rapat lagi? Oh, enggak. Dokter itu kan acaranya banyak. Iya juga sih, bener. Harus melayani pasien, tidak hanya diskusi terus. Ya wis deh, aduh, ini waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih. Nanti tapi kita ngobrol-ngobrol balik lagi ya, Pak Hasto ya. Terima kasih sekali buat Bein viewers yang sudah menyaksikan obrolan seru aku sama Dr. Hasto. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Familypedia yang membicarakan topik hangat dan seru dan menarik sekali hanya di Bein Channel.